Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Refiza. Kali ini kita akan membahas tentang outline of article introduction. Bagaimana kita membuat outline dari introduction sebuah artikel. Nah, kita lihat contohnya. Contoh ini diambil dari artikel yang terbit di jurnal bereputasi. Judulnya Computer Assisted Language Learning. Pada paragraf pertama ini kita lihat idenya saja. Ini contoh di sini yang kita lihat kalimat ya yang menjadi topik sentence dari setiap paragraf. Kita mau membuat outline-nya. Nah, pada paragraf 1 kalimatnya kalimat topiknya ya. The rapid growth of economy and information technology in China has brought great challenges to China's English teaching and learning practices. Di sini yang menjadi main idenya tentang the rapid growth of economy and information technology in China. Kemudian ide ini didevelop menjadi sentence. Bagaimana dia rapid growth-nya? Nah, maka has brought great challenges. Ide yang pertama berkaitan dengan paragraf 2. However, the short history of using information technologies in foreign language instruction has taught us that software and hardware alone do not inherently teach students to be critical thinker. Antara kalimat ide yang pertama yang pada paragraf pertama dengan ide pada paragraf yang kedua itu dihubungkan oleh however. Transitionnya however. Ini menggambarkan bahwa ide pada paragraf pertama itu bertentangan dengan ide pada paragraf kedua. Dengan menggunakan kata however. Jadi, di sini penulis pada paragraf pertama dia menggambarkan apa yang terjadi dan apa yang terjadi ini fenomena ini sebenarnya kita dapatkan bisa melalui observasi, bisa melalui wawancara, bisa melalui berita di televisi, di koran. Ya, ini bisa kita dapatkan informasi ini. Jadi paragraf pertama ini penulis menggambarkan bagaimana kenyataan. Kemudian pada paragraf 2, kenyataan tersebut dia kontraskan dengan apa pula yang terjadi, ya. Apa pula yang terjadi? Ya, artinya antara paragraf 1 dengan paragraf yang kedua ini terlihat ada pertentangan. Nah, apakah yang terjadi ini? Kalau di sini ya berdasarkan short history. Berarti ada rujukannya, ada sumber yang mengatakan ya bahwa ternyata ya hasil penelitian ternyata information technologies ini ternyata
mengajarkan tidak bisa membuat anak berpikir kritis, tidak bisa membuat mahasiswa berpikir kritis. Itu ternyata ya dari hasil penelitian. Jadi antara kenyataan dengan temuan yang hasil temuan penelitian nampak bertentangan. Kemudian pada paragraf ketiga, ini berkaitan dengan paragraf yang kedua. Supported by constructivism, problem-based learning serve as good instructional model to bridge theory to practice. Berarti ide yang ketiga ini dia berhubungan dengan yang paragraf yang kedua. Nah, kalau tadi hubungannya kontras, kalau di sini dia bukan kontras, dia mendukung. Dia menyetujui, ya. Jadi, setelah ada kontras, ada ada hal yang membuat atau kalau ibaratnya tadi kalau dia bertentangan berarti tidak bisa digunakan. Nah, sekarang gimana supaya dia bisa digunakan? Ada kajian orang lain. Ya, bagaimana caranya? Dengan problem based learning. Nah, kemudian paragraf 3 ini didukung pula oleh beberapa paragraf ke bawah. Berarti paragraf 3 ini ada beberapa poin yang mendukung. Ada beberapa paragraf yang mendukung paragraf 3. Jadi kalau satu kontras dengan dua didukung oleh 3 ini didukung pula oleh beberapa. Berarti ada sub. Ya. Jadi kalau kita apakan ada main idea, ada subordinate idea, ada sub-subordinate lagi. Main idea-nya pada paragraf pertama ada main idea-nya. Pada paragraf kedua ada main idea-nya yang kontras dengan main idea yang pertama. Pada paragraf ketiga ada pula main idea yang mendukung idea pada paragraf yang kedua. Pada paragraf 4 dia mendukung idea pada paragraf 3. Berarti dia subordinate dari paragraf 3. Jadi bukan paragraf ide baru dia, tapi dia mendukung paragraf 3. Berarti anaknya subordinate dari paragraf 3. Research on PBL in past 30 years. Berarti dia tentang PBL. Berarti dia subordinate dari paragraf 3. Paragraf 5 masih berbicara tentang PBL. Berarti dia masih anak dari paragraf 3. Jadi paragraf 4 berhubungan dengan paragraf 3. Paragraf 5 juga dengan paragraf 3. Paragraf 6, the last 30 years witness considerable interest in the effect of CLAs for PBL. Masih berkaitan dengan PBL. Berarti dia masih mendukung paragraf 3. Paragraph 7, previous studies have identified effect of technology-supported CLAs for developing research abilities. But few deal with intricate relationship between CLAs and research ability development in China's socio-cultural context. Even fewer investigate the learner's experience by using qualitative method. Ini masih berkaitan, previous studies have identified the effect of technology-supported CLA. Di sini dia berkaitan dengan paragraf 6. Ya, paragraf 7 ini berkaitan dengan paragraf 6. Jadi anak pula dari paragraf 6. Jadi kalau kita lihat
ada main idea, ada subordinate idea, ya. Ada subordinate idea di sini. Dan mari kita lihat ya paragraf E ini ya merupakan tidak apa ya, dia sudah berisi tentang apa permasalahan. Jadi dia kalau kita pakai dari paragraf 1 sampai paragraf 7 itu adalah isi dari background kalau kita menulis sebuah skripsi. Ya. Jadi itu merupakan isi dari sebuah background. Kita lihat lagi ya sampai 6 ya. Sampai 6 itu adalah isi background. Dari paragraf 1 sampai paragraf 6. Dan pada akhir dari background kita itu, kita tulislah kalimat kita yang merupakan thesis kita, yang merupakan topik umum kita. Ya, apa topik umum kita? Ya, berarti ini berkaitan dengan, ya, ini bisa kita tutup dengan misalnya, therefore, the researcher is interested in studying about PBL or about the relationship or about the topic of technology or about the topic of implementation of technology in PBL. So we try to write our general topic at the end of the paragraph. Jadi pada background itu kita tulis apa topik umum kita, belum topik khusus, topik umum, general topic, masih yang kalau di dalam apa merupakan subjek dari yang kita teliti. Apa subjeknya? Misalnya yang subjek yang tertarik kita adalah penggunaan teknologi dalam kaitannya dengan PBL. Jadi belum judul, belum masalah. Nah, jadi jangan ditulis di background itu judul. Di background skripsi maksudnya ya. Tidak boleh dituliskan judul. Kemudian pada paragraf 7, nah ini sebenarnya kalau dalam skripsi ini kita tulis dalam identification of the problem. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi problem? Kita lihat apa yang digambarkan pada background itu. Apa saja permasalahan yang digambarkan pada background. Ya, pada paragraf pertama apa yang dilihat? Ya, itu kan sebenarnya yang kita contoh tadi hanya main idenya, tentu ada fakta-faktanya. Nah, apa yang digambarkan? Kemudian yang berkaitan dengan PBL. Apa saja permasalahan yang bisa kita identifikasi pada paragraf 2, 3, dan selanjutnya. Kemudian kita dukung dengan apa penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini dia. Previous studies have identified effects of technology-supported CLAs for the following research abilities. But few deal with the intricate relationship between CLAs and researchability development. Jadi di sini, ini penelitian yang sudah. Namun tentang ini belum.
Jadi kita identifikasi apa saja ya yang sudah dilakukan. Dan paragraf ini bisa kita jadikan untuk mendukung, kalau kita deskripsi ya, mendukung identifikasi masalah. Apa saja masalah yang diidentifikasi? Ya, berkaitan dengan efek, ya sudah ada efek ya yang mengkajinya. Tapi masih belum tentang intricate relationship between CLAs and research ability development. Nah, kemudian setelah kita identifikasi, ya ini kita lihat kalau di dalam sebuah artikel, setelah dia identifikasi, maka dia ceritakan tentang finding. Kalau kita di dalam sebuah skripsi, setelah kita identifikasi, kita limit dulu. Apa saja masalah yang sudah diidentifikasi, kemudian pada limitation of the problem, kita ambil. Ya, jadi identification of the problem itu akan tergambar, akan kita identifikasi specific problem. Dan di antara specific problem yang kita rumuskan dalam identification of the problem, kita tuliskan kita pilih salah satu, ya, pada limitation of the problem. Jadi pada limitation of the problem kita hanya milih satu saja. Kita lihat pada paragraf 8 ini. The above findings help to plan the current study, which investigate the learner's PBL experience and the intricate relationship between CLA and research ability development in China. Sehingga dia dari finding itu dia memfokuskan atau melimit masalahnya kepada learners PBL experience and the intricate relationship between CLA and research ability development. Nah, pada paragraf 8 ini saya buat lanjutan kalimatnya. Ini satu paragraf ini. Situated a 10-year curriculum reform at a Chinese university, this study aims to dinyatakan berdasarkan keadaan ini, maka penelitian ini bertujuan untuk, jadi disampaikanlah tujuan. Jadi setelah kita merumuskan masalah, sudah tahu apa yang akan dikaji. Nah, nanti kalau di dalam skripsi kan which investigate the learners PBL ini kita rumuskan dalam bentuk pertanyaan. Ya, setelah ini rumuskan dulu pertanyaan. Kalau ini limitation, teruskan dengan formulation of the problem. Dalam formulation of the problem, masalah ini dibuat dalam kalimat tanya. Dan setelah formulation of the problem, baru kita rumuskan the purposes of research. Nah, ini kalau dalam artikel kan introduction-nya tidak dibagi-bagi. Beda dengan skripsi, introduction dibagi-bagi subnya, ada sekian sub. Tapi kalau di dalam sebuah artikel, introduction ini semuanya masuk ke sana. Nah, ini aim-nya ini. Ya, this study aims to explore with two groups of English major students their experiences of PBL and research related ability development. Nah, inilah tujuannya. Kemudian dia jelaskan apa pertanyaannya, apa permasalahan yang mau dia kaji. Yang pertama, how did the students experience PBL in the BA thesis writing course? Ini pertanyaannya, kalau ini untuk kualitatif ini. Yang kedua, what were the learning outcome in terms of their abilities? Ini pertanyaannya ya,
what were the learning outcomes? Untuk menjawab ini perlu penelitian, perlu analisis kuantitatif. Ini mix. And then how did the technology support CLA relate to the whole learning experience? Ini juga kualitatif. Jadi ini penelitian ini mix. Ada kualitatifnya, ada kuantitatif, kemudian ada 3 pertanyaan. Nah, inilah sebuah introduction. Dalam tesis, dalam skripsi kita, maka introduction dalam sebuah artikel ini bisa kita contoh untuk membuat introduction dalam skripsi. Cuma dalam skripsi kita membuat introduction-nya ada sub-subnya. Nah, ada lagi contoh, ini yang sederhana dia. Kalau tadi banyak ya, panjang. Nah, sehingga bisa kita contoh untuk skripsi. Namun ini cocoknya untuk artikel saja yang kedua ini. Karena kalau untuk skripsi banyak lagi yang harus kita bahasnya. Nah, pada paragraf pertama, dia berbicara tentang the development of critical thinking skill. Itu yang dia bahas. Gimana development-nya. Kemudian, dia membahas instruction that compels critical thought. Tadi kita membahas tentang critical. Kemudian bagaimana instruction-nya? Bagaimana pembelajarannya supaya bisa ya mendukung atau meningkatkan critical thought. Kemudian pada paragraf 3 langsung menutup. Jadi di sini hanya 3 paragraf saja. Ada paragraf pembuka, ada isi, kemudian langsung ditutup. Penutupnya apa? Penutup dalam sebuah paragraf itu adalah apa yang ingin dia teliti. This study describes an innovative high school program that compared both embedded, implicit, and explicit method of critical thinking instruction and the effect of each method on the ability students to transfer critical thinking. Nah, ini yang dia kaji. Ya, jadi pada paragraf penutup ini dijelaskan apa sebenarnya yang mau kita kaji. Ini, ingat, ini pada artikel. Kalau pada skripsi tidak ada ini pada background. Adanya pada formulation of the problem. Jadi apa yang mau kita kaji itu munculnya dalam skripsi pada formulation of the problem. Jadi bukan pada background. Kalau background itu akhir background itu baru general topic yang kita bahas. Oke, thank you for watching. Mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman Anda semua tentang bagaimana outline sebuah artikel, bagaimana membuat outline sebuah introduction pada skripsi. Jadi intinya kalau kita mau membuat introduction pada sebuah introduction skripsi kita, jangan langsung tulis. Buat dulu apa yang mau dibahas. Apa yang mau dibahas itu. Idenya apa? Kemudian setelah itu apa lagi? Setelah itu apa lagi? Idea saja. Idea itu dalam bentuk phrase. Kemudian setelah yang antara idea pertama berkaitan dengan idea yang kedua, berkaitan dengan idea ketiga, seterusnya. Jadi saling berkaitan. Nah, kemudian setelah kita punya outline idea ini, kemudian kita develop idea itu menjadi topik sentence. Kan begitu kita dalam writing kan? Setelah ada main idea, kita develop menjadi topik sentence. Kemudian topik sentence ini akan kita develop pula menjadi sebuah paragraf dengan supporting details. Tadi kita hanya mencontohkan, itu yang kita contohkan itu semuanya adalah topik sentence.
di dalam topic sentence ada main idea. Nah, detailsnya banyak cara. Ya, itu tergantung atas pattern of paragraph. Mungkin kita kembangkan dengan example, mungkin kita kembangkan dengan definition, mungkin kita kembangkan dengan comparison, contrast, dengan cause effect, dengan chronological order. Banyak cara pengembangan paragraf. Ya, pelajari lagi paragraph pattern. Nah, baru bisa nanti mengembangkan kalimat yang pertama itu, ya main idea itu, kemudian kita kembangkan menjadi topic sentence, kemudian kita kembangkan lagi menjadi supporting details. Dan jangan lupa ya latih menulis ini, ya buat outline dari introduction, kemudian hasilnya ditulis dan dimasukkan ke dalam e-learning. Jadi tugasnya membuat outline dari introduction. Jadi berarti kalau membuat outline dari introduction, berarti sudah sampai kepada purposes of studying. Ya, jadi purpose of research ini sudah harus dituliskan outline-nya. Nah, ada satu lagi yang belum sebenarnya tentang setelah purposes ada significance, ada lagi ya ini tidak terlalu rumit, ada lagi definition of key terms. Tapi untuk tugas sekarang sampai purposes of research. Nah, dan tugasnya dikirim ke e-learning. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.